Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Seviana dengan NIM 53024220057. Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk menyelesaikan tugas saya di UTS Matkul Pengantar Ilmu Pendidikan. Tujuan Pendidikan Nasional Indonesia atau TPN dan Visi Indonesia Emas 2045 memiliki hubungan yang erat. Hal ini terjadi karena pendidikan merupakan kunci untuk mencapai visi tersebut. Pendidikan yang berkualitas dapat menciptakan tenaga kerja yang terampil dan terdidik, memperkuat daya saing ekonomi Indonesia, dan meningkatkan kualitas sumber daya Indonesia. Namun, keberadaan ChatGPT sendiri dianggap dapat mendeskripsikan harapan dan tujuan tersebut. Hal ini karena kehadiran teknologi ChatGPT dapat membawa perubahan signifikan dalam cara pendidik yang disampaikan dan diakses oleh masyarakat, yang dapat membawa manfaat serta tantangan. Penting bagi pemerintah dan institusi pendidikan untuk memanfaatkan teknologi secara efisien untuk mendukung tujuan pendidikan nasional dan dapat mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Perkembangan teknologi seperti ChatGPT memiliki pengaruh yang signifikan pada dimensi-dimensi kemanusiaan. Berikut beberapa contoh pengaruhnya. Pertama, dalam bidang komunikasi, ChatGPT dapat memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif dan cepat antara manusia sehingga membantu meningkatkan interaksi sosial dan saling pemahaman. Namun, teknologi ini juga dapat mengganggu kemampuan manusia untuk berkomunikasi secara langsung dan dapat memperburuk isolasi sosial. Lalu dalam bidang pendidikan, ChatGPT dapat membantu meningkatkan akses pendidikan dan memfasilitasi pembelajaran yang lebih efektif melalui platform pembelajaran online dan interaktif. Namun, teknologi ini juga dapat mengurangi interaksi antara siswa dan guru serta kurangnya pengawasan dari guru dalam proses pembelajaran. Lalu dalam bidang kesehatan mental, ChatGPT dapat membantu meningkatkan kesehatan mental melalui terapi online dan bantuan psikologis. Namun teknologi ini juga dapat memperburuk kondisi kesehatan mental dengan memicu perilaku obsesif dan meningkatkan tingkat kecemasan. Ketergantungan ChatGPT dapat memicu ketergantungan pada teknologi dan mengurangi kemandirian manusia. Hal ini dapat berdampak negatif pada kepercayaan diri manusia dalam mengambil keputusan. Perlukah pendidikan saat ini? Tentu jawabannya masih perlu. Meskipun perkembangan AI sangat pesat, namun tidak dapat kita pungkiri AI itu hanya sebuah sistem yang tidak memiliki perasaan. Sementara pendidikan itu bukan hanya soal materi dan teori. Oleh karena itu, kita membutuhkan sosok pendidik sebagai fasilitator dan motivator dalam menginspirasi siswa, membimbing mereka dalam proses belajar, dan membantu pengembangan keterampilan sosial dan emosi. Peran lingkungan pendidikan dalam mengontrol dampak dari perkembangan AI dapat kita lakukan dengan memperkuat peran guru, memperkenalkan teknologi dengan tepat, memperkuat keterampilan manusia, dan salah satu yang penting adalah mendorong penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Pendapat saya sebagai seorang pelajar mengenai kemunculannya teknologi ChatGPT ini. Menurut saya, ChatGPT ini menjadi salah satu teknologi untuk mempermudah kita dalam proses pembelajaran. Sebagai seorang pelajar, saya akan menggunakan dan memanfaatkan teknologi ini untuk mencari informasi dan data yang seluas-luasnya yang mungkin tidak dapat saya dapatkan dari beberapa sumber lain. Namun, saya juga akan menggunakannya secara bertanggung jawab dengan tidak mengandalkannya terlalu berlebihan. Sebagai calon guru, saya akan berusaha untuk mempersiapkan diri dan menghadapi perkembangan teknologi seperti ChatGPT dengan bijak dan bertanggung jawab, sehingga saya dapat memberikan pendidikan yang bermanfaat dan relevan bagi siswa saya. Harapan saya untuk pendidikan yang akan datang, saya harap proses pembelajaran akan lebih banyak praktek daripada teori. Hal ini guna untuk menarik minat para pelajar dalam proses pembelajaran. Saya ingin para pelajar itu belajar karena keinginan mereka, karena ketertarikan mereka terhadap suatu hal, bukan karena hanya kewajiban dan keterpaksaan mereka untuk belajar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.